Bagaimana serunya selebriti tanah air menyelesaikan tantangan mengantar surat di alamat tujuan? Dan bagaimana sinias-sinias Indonesia berkarya melalui film pendeknya? Ikuti kuisnya yang berhadiah Rp2 juta untuk 4 orang pemenang. Semua akan kami unggah dalam posting di Jawa Post TV setiap Jumat pukul 17 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Angklung adalah alat musik tradisional masyarakat Sunda. Sejak abad ke-12, alat musik ini menjadi simbol pemompa semangat rakyat. Karena setiap peristiwa memiliki cerita, kami hadirkan kisahnya lebih dalam, lebih dekat. Jawa Post TV, paling Indonesia. Yang bikin saya kaget bahwa ternyata teman-teman difabel, walaupun mereka terbatas, mereka tuh cepet banget bisa nangkep ilmunya. Dugaan pemotongan gaji ke-13 dan 14 masa demo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak. Pembuatan kartu pencari kerja diduga pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Dua informasi tadi merupakan informasi utama dalam Radar Malam edisi Rabu 20 Juli 2016. Masih ada sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Nurul Ulfa, kita simak informasi yang pertama. Unjuk rasa dugaan pemotongan gaji ke-13 dan 14 guru dilakukan sejumlah aktivis LSM di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Banten kemarin. Dalam unjuk rasa tersebut, massa menuntut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak menyelidiki pegawainya yang diduga melakukan pemotongan gaji ke-13 dan 14 tersebut. Seperti inilah aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Bentar dan Laskar Merah Putih di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Banten kemarin. Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak, Wawan Ruswandi, melakukan penyelidikan terkait adanya oknum pegawai Disdikbud yang diduga melakukan pemotongan gaji ke-13 dan 14 7.000 guru di Kabupaten Lebak. Menurut mereka, akibat ulah oknum pegawai Disdikbud yang memotong gaji ke-13 dan 14 tenaga pengajar sebesar Rp270.000 hingga Rp600.000 tersebut membuat resah guru. Bahkan dalam orasinya, massa mendesak Wawan Ruswandi turun dari jabatannya jika tidak mampu melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap oknum bawahannya yang diduga melakukan pemotongan gaji ke-13 dan 14 tersebut. Ulah oknum pejabat Dinas Pendidikan, kawan-kawan. Jangan lupa, di depan ini kantor Dinas Pendidikan. Kita katakan adalah sarang koruptor, kawan-kawan. Sarang penyambut, kawan-kawan. Meminta Kepala Dinas, Saudara Wawan, untuk mundur dari jabatannya, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak, Wawan Ruswandi, menampik tudingan dari aktivis LSM tersebut. Iya, nggak ada pungutan. Bos juga sama. Dinas Pendidikan jauh-jauh hari sebelum bos cair sudah mengeluarkan surat kepada UPT, bukan bos, beliau operasional PAUD ya. Kepada UPT, tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun dan dalam bentuk apapun dengan dalih apapun. Berarti tidak benar tudingan dari LSM. Wawan mengaku ia telah melakukan konfirmasi kepada seluruh pegawainya. Namun tidak ada pemotongan terhadap gaji ke-13 dan 14 7.000 tenaga pengajar. Karena gaji ke-13 dan 14 guru tersebut langsung masuk ke rekening masing-masing. Dari Lebak, Banten, Jang MR, Radar TV.
Pemirsa, pembuatan kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, Banten diduga pungli. Pasalnya, oknum pegawai dinas tersebut meminta biaya tambahan kepada para pemohon. Namun adanya dugaan pungli dalam pembuatan kartu pencari kerja tersebut dibantah pihak Disnaker Trans Kota Serang. Karena biaya yang diminta kepada para pemohon bersifat seikhlasnya untuk biaya administrasi. Dengan dalih seikhlasnya, para petugas pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, Banten diduga melakukan pungutan liar kepada para pemohon kartu kuning. Padahal sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang penempatan tenaga kerja, pembuatan kartu pencari kerja tidak dikenakan biaya atau gratis. Meski telah ada Permenakes Trans yang melarang memungut biaya pada pemohon kartu pencari kerja, namun pihak Disnaker Trans Kota Serang tetap melakukannya. Besaran biaya yang diminta dalam pembuatan kartu kuning tersebut bervariasi antara Rp2.000 hingga Rp5.000 untuk setiap pemohon. Ya, seikhlasnya aja. Pokoknya seikhlasnya. Terus ngasih berapa sih pas seikhlasnya? 5.000. Iya. Kan gak enak kalau 2.000. Tukang parkir aja sekarang 2.000. Ada biaya administrasinya nggak untuk pembuatan kartu kuning ini? Ada. Berapa sih ceritanya? 5.000. Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Trans Kota Serang, Eli Muflihah, membantah jika pihaknya melakukan pungutan liar dalam pembuatan kartu pencari kerja. Karena biaya yang diminta kepada para pemohon bersifat seikhlasnya untuk biaya administrasi. Untuk pembuatannya itu gratis, tidak ada apa-apa, itu gratis. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, mulai bulan Januari hingga pertengahan Juli tahun ini, jumlah pencari kerja yang memohon kartu kuning mencapai 6.516 orang. Dari Serang, Banten, Indra Gunawan, Radar TV. Orang tua siswa mengeluhkan tingginya biaya masuk SMA di Kota Serang, Banten. Di daerah ini untuk masuk salah satu sekolah menengah atas, siswa harus membayar pendaftaran minimal 1,3 juta rupiah. Nur Laili, warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, yang sehari-harinya berjualan jajanan dan gorengan ini, mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan anaknya yang baru masuk ke salah satu sekolah menengah atas negeri di Kota Serang. Nur Laili mengaku ia diminta membayar uang sebesar 1,3 juta rupiah oleh pihak sekolah untuk pembelian seragam putih abu, pramuka, batik, olahraga, buku paket, LKS, dan atribut sekolah lainnya jika anaknya akan sekolah. Pas mau masuk itu dipinta bayaran berapa, Bu? 1.300.000. 1.300 itu kata pihak sekolah untuk apa aja, Bu? Katanya buat uang buku sama seragam, tapi bisa dicicil gitu. Sementara Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Lili Mutawali, mengaku semua biaya pendidikan untuk SMA dan SMK gratis, karena telah ditanggung oleh biaya operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional manajemen dan mutu atau BOM dari APBD Kota Serang. Bahwa SMA dan SMK yang ada di Kota Serang itu gratis, ya, karena ada biaya BOM, bantuan operasional manajemen dan mutu yang ada di Kota Serang. Di samping dana dari BOM dari APBD Kota Serang juga ada dana dari BOS. Karena sudah dibiayai oleh dana BOM, itu tidak boleh meminta dana pada para siswa karena sudah dibiayai oleh pemerintah Kota Serang. Ditambahkan dengan adanya bantuan dana tersebut, semua sekolah di Kota Serang seharusnya dapat memanfaatkan sebaik dan secermat mungkin sehingga tidak lagi memungut biaya tambahan kepada siswa. Dari Serang, Banten, Indra Gunawan, Radar TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan informasi. Gubernur Banten minta rumah sakit tak tutupi kasus vaksin palsu. Untung saja kamu selalu ada, karena kamu masalahku reda. Perut kembung masuk angin, reda karena herbani. Perut kembung jangan bingung-bingung, masuk angin jangan
diproduksi oleh PT Herba Utama. Anda kembali bersama kami dan kita beralih ke informasi lainnya. Adanya temuan vaksin palsu di sejumlah rumah sakit di Banten membuat banyak pihak waspada. Gubernur Banten Rano Karno berharap pihak rumah sakit tidak menutupi kasus vaksin palsu. Bahkan Rano Karno mempertanyakan bahaya vaksin palsu terhadap anak. Masih adanya pihak rumah sakit yang menutup-nutupi kasus vaksin palsu membuat Gubernur Banten Rano Karno gerah. Menurut Rano, semakin banyak orang yang mengetahui kasus vaksin palsu semakin baik, sehingga bisa diketahui siapa dan berapa banyak anak dan balita yang menjadi korbannya. Bahkan Rano mempertanyakan sejauh mana bahaya vaksin palsu bagi kesehatan dan langkah apa yang harus dilakukan terhadap korbannya. Yang kita temukan yang harus kita tahu apakah betul ini vaksin palsu atau bukan. Cuman memang ada 2 rumah sakit yang terindikasi. Tapi ini kan memerlukan sebuah kajian, sebuah apa namanya. Tapi artinya gini, nggak perlu kita tutupi, buka aja. Harus dibuka. Kemudian antisipasinya apa? Dampaknya seperti apa? Sekarang kan beberapa rumah sakit dengan dibuka artinya terjadi vaksin ulang yang asli. Yang kita takut nih kan dampak dari vaksin palsu itu ada nggak dampaknya? Meski demikian, Gubernur berharap masyarakat tidak langsung memvonis hasil temuan ini sebelum adanya hasil akhir dari uji laboratorium terhadap keaslian vaksin tersebut. Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk semakin waspada dan melapor jika ada temuan penggunaan vaksin palsu ataupun ada anak atau balita yang terindikasi menjadi korban vaksin palsu. Sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan bisa mengambil tindakan dan langkah selanjutnya. Dari Serang, Banten, Henny Abdurrahim, Radar TV. Pemirsa, mengantisipasi peredaran vaksin palsu di Kabupaten Lebak, Banten, Dinas Kesehatan setempat memperketat pengawasan terhadap obat-obatan. Bahkan Dinas Kesehatan Lebak menggandeng BPOM Serang dan kepolisian dalam pengawasannya. Maraknya vaksin palsu yang beredar di berbagai daerah di tanah air membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Banten memperketat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan. Bahkan Dinas Kesehatan Lebak menggandeng Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Serang dan pihak kepolisian dalam pengawasannya. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan Dinkes Lebak mengaku pihaknya telah melakukan langkah persuasif dengan cara melakukan pengawasan ke klinik-klinik swasta untuk mengantisipasi adanya peredaran vaksin palsu di Kabupaten Lebak. Baik, yang pertama pengawasan dari Dinas Kesehatan tentang beredarnya vaksin palsu itu kita sudah melangkah, yaitu melangkah dari awal bersama tim, ya kita di Dinkes, kemudian P2PN, yaitu pemeriksaan penyakit menular. Nah tujuan kita langsung kita berangkat ke sana, yaitu sasaran kita yaitu klinik-klinik swasta dan rumah sakit swasta, seperti itu. Heru mengimbau kepada masyarakat segera melapor kepada Dinas Kesehatan Lebak maupun pihak kepolisian jika mereka merasa dirugikan akibat adanya peredaran vaksin palsu. Dari Lebak, Banten, Enjang MR, Radar TV. Pasca penertiban pedagang kaki lima di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten beberapa hari lalu, kini Pasar Anyar terlihat rapi dibanding sebelumnya. Akses jalan yang tadinya dipenuhi para PKL kini terlihat lengang. Bahkan jalan pasar yang rusak pun mulai diaspal. Penertiban pedagang kaki lima atau PKL di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten beberapa hari lalu, kini pasar tersebut terlihat rapi dibanding sebelumnya. Jalan masuk dan trotoar pasar yang dulunya menjadi lapak para PKL kini mulai ditata ulang. Jalan di sekitar pasar yang tadinya rusak pun kembali diaspal. Bahkan Pemkot Tangerang mulai melakukan normalisasi drainase kota. Camat Tangerang Agus Hendra mengaku penertiban PKL di sekitar Pasar Anyar ini untuk mengembalikan ruang publik seperti semula. Selain dengan pihak Kecamatan Tangerang, pemerintah Kota Tangerang juga telah bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah lainnya seperti Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, DKP dan Disub. Akan mengembalikan fungsi ruang-ruang publik kembali seperti semula, jalan, trotoar akan difungsikan kembali, tidak digunakan untuk para pedagang. Intinya kita mau menertibkan penegakan peraturan daerah tentang K3. Jadi dilarang berjualan di bahu jalan, di atas saluran air, di atas trotoar, itu kita menertibkan. Kaitannya dengan Pasar Anyar banyak pedagang tidak menempati tempat semestinya, jadi menggunakan badan jalan di atas saluran air, trotoar, itu yang kita tertibkan.
Ditambahkan, setelah adanya penertiban PKL di Pasar Anyar, pihak Kecamatan Tangerang akan memfungsikan kembali jalan-jalan yang sebelumnya ditutup oleh para PKL. Dari Tangerang, Banten, Yusuf Maulana, Radar TV. Bulan September, Bupati Pandeglang bentuk pansel calon sekda. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Bulan Oktober mendatang, Sekda Pandeglang Banten A.A. Wahid Maulani sudah memasuki masa pensiun. Untuk mencari calon Sekda pengganti A.A. Wahid Maulani, Bupati Pandeglang Irna Narulita akan membentuk panitia seleksi calon Sekda pada September mendatang. Dalam beberapa bulan ke depan atau pada bulan Oktober 2016, Sekda Pandeglang Banten A.A. Wahid Maulani memasuki masa pensiun. Namun Bupati Irna Narulita tidak mau terburu-buru melakukan seleksi calon Sekda untuk menggantikan A.A. Wahid Maulani setelah pensiun. Menurut Bupati Irna, alasan ia tidak segera membentuk panitia seleksi calon Sekda karena saat ini Sekda Pandeglang A.A. Wahid Maulani sedang giat-giatnya dalam bekerja, sehingga ia tidak mau melukainya. Bupati Irna mengaku ia akan membentuk panitia seleksi calon Sekda mendekati masa pensiunnya. Menurutnya kemungkinan besar pembentukan panitia seleksi calon Sekda Pandeglang akan dilakukan pada bulan September mendatang atau sebulan sebelum A.A. Wahid Maulani pensiun. Ya begitu untuk melakukan panitia seleksi untuk Sekda. Nah, ibu punya rasa hormat respect terhadap Sekda yang masih jeneng kenek gitu ya. Jadi Ibu lihat nanti waktunya tepat. September bulan yang tepat lah. Jadi jangan terburu-buru dan Ibu akan publish nanti siapa aja akan menjadi tim sel dan juga yang calon-calon Sekda seperti apa nanti rekrutmennya, gitu persyaratannya, dan insya Allah nanti akan muncul beberapa nama yang kami akan usulkan juga. Bupati Irna mengaku saat ini ia belum mengantongi nama-nama atau kandidat calon Sekda. Namun menurutnya, ia tidak akan memilih calon Sekda yang ambisius menduduki jabatan tersebut. Karena menurutnya, siapapun pejabat yang ambisius menduduki jabatan Sekda, dikhawatirkan kinerjanya tidak bagus. Dari Pandeglang Banten, Juansyah, Radar TV. Pemirsa, rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Pandeglang Banten terhadap nota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2015 digelar kemarin. Dalam menyampaikan pandangannya terhadap nota Raperda tersebut, hampir seluruh fraksi menyoroti rendahnya serapan anggaran dan pendapatan asli daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pandeglang Banten kemarin menggelar rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2015 di ruang paripurna DPRD setempat. Rapat paripurna ini menyikapi nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang disampaikan Wakil Bupati Pandeglang pada tanggal 29 Juni lalu. Selanjutnya, mengacu pada ketentuan pasal 95 ayat 3 angka 2 peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pandeglang bahwa tahap kedua pembahasan Raperda adalah pandangan umum fraksi-fraksi. Dalam penyampaian pandangannya, hampir seluruh fraksi di DPRD Pandeglang menyoroti masalah rendahnya serapan anggaran serta pendapatan asli daerah. Menurut fraksi Golongan Karya, serapan anggaran pada APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2015 yakni hanya sebesar 2 triliun 58 miliar rupiah. Sementara fraksi Gerindra menilai
Sebagai salah satu daerah tertinggal di Banten, seharusnya Kabupaten Pandeglang dapat menggenjot serapan anggaran sesuai dengan perencanaan. Bahkan fraksi Demokrat menemukan masih relatif kecilnya kapasitas fiskal daerah yang terdapat dalam pendapatan asli daerah. Sementara fraksi P3 menyoroti tentang piutang pajak. Di samping pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian adalah masih ada di serapan anggaran yang masih rendah pada tahun anggaran 2015 sebesar 2.053.864.858.790 rupiah. Sebagai anggaran tertinggal, seharusnya kita mengoptimalkan anggaran yang ada demi menggenjot pembangunan. Jangan sampai serapan anggaran ini hanya karena faktor perencanaan dan birokrasi yang dibuat rumit, juga perilaku birokrasi yang tidak sewajarnya. Fraksi Demokrat mencoba mengkaji dan mencermati pelaksanaan anggaran pada beberapa SKPD yang sangat berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan menemukan fakta bahwa masih relatif kecilnya kapasitas fiskal daerah yang terdapat dari posisi PAD terhadap keseluruhan APBD. Sementara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selain menyoroti rendahnya serapan anggaran, fraksi partai berlambang banteng moncong putih ini mempertanyakan bertambahnya aset pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar 297 miliar rupiah per tanggal 31 Desember 2015 dari 1,930 triliun rupiah per tanggal 31 Desember 2014 naik menjadi 2,227 triliun rupiah per tanggal 31 Desember 2015. Dari Pandeglang, Banten, Johansyah, Radar TV. Sesaat lagi kami segera kembali dengan informasi Dinas Koperasi dan UKM Lebak ancam bekukan 200 koperasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Banten mengancam akan membekukan hingga menghapus 200 koperasi yang ada. Pasalnya ratusan koperasi di Kabupaten Lebak ini dinilai sudah tidak produktif dan tidak melaksanakan regulasi. Sesuai dengan rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Banten tahun 2016, terdapat ratusan koperasi di Kabupaten Lebak yang harus diberikan pembinaan secara khusus. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM, terdapat 811 koperasi di Kabupaten Lebak. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lebak, Babai Imroni, pada tahun lalu pihaknya telah membekukan 200 koperasi karena dinilai tidak produktif. Bahkan pada tahun ini pun terdapat sekitar 150 hingga 200 koperasi lainnya yang terancam dibekukan bahkan hingga dihapus. Pasalnya koperasi-koperasi itu tidak melakukan regulasi sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan UKM, salah satunya tidak pernah melaksanakan rapat anggota tahunan koperasi selama 3 tahun. Sekarang, Alhamdulillah dari 811 yang masih dalam pengawasan dan pembinaan itu kurang lebih ada sekitar 200 koperasi yang masih kami bina. Apabila pada sampai akhir tahun ini tetap tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permen, bahwa koperasi tersebut akan dibekukan. Menurutnya, dengan kemudahan dalam mendirikan koperasi, para pelaku kerap tidak mempersiapkan berbagai sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, sehingga tidak jarang beberapa koperasi tidak bertahan lama. Babai berharap masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus memahami regulasi dan mempersiapkan sumber daya serta manajemen yang baik, sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Dari Lebak, Banten, Enjang MR, Radar TV.
Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendorong pemanfaatan lahan tidur terutama milik TNI. Menurut Amran, Kementan juga akan memberikan bantuan pompa serta alat pengadaan air guna mendukung program kegiatan pertanian. Setelah mendapatkan pujian karena hasil produksi panen yang melebihi target tahun ini, Provinsi Banten dimungkinkan menerima apresiasi kembali dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman karena prediksi adanya peningkatan produksi hasil pertanian terutama padi dengan strategi memaksimalkan lahan tidur menjadi lahan pertanian. Menteri Pertanian mengaku optimistis pemanfaatan lahan tidur terutama milik TNI akan sangat membantu dalam peningkatan produksi pertanian ke depan. Menurutnya, Kementan akan membantu peralatan pertanian, terutama pompa dan alat sedot air lainnya untuk pengelolaan lahan tidur. Kita lahan tidur, khusus lahan tidur, kita program, kan sudah mulai tahun ini, dan seterusnya kita program supaya ini bangun. Lahan tak ada hujan. Kita siapkan pompa, sumur dangkal, sumur dalam, dam, atau sungai yang ada sekitarnya kita lakukan pompa di sana. Sementara Gubernur Banten Rano Karno mengakui adanya potensi lahan tidur di sejumlah kabupaten kota, terutama lahan milik TNI. Ia berharap dengan adanya dorongan dari Menteri Pertanian, harapan untuk meningkatkan produksi pertanian bisa segera terrealisasi. Bahwa Banten masih ada potensi loh, lahan-lahan tidur yang tadi dikatakan. Kenapa misalnya tadi saya sampaikan, misalnya kan tanah-tanah TNI. Itu kan selama ini mungkin dianggap mati lah ya, tidak produksi. Nah ini dengan produksi meningkatkan, menambah gitu. Dalam kunjungan kerjanya ke Banten, Menteri Pertanian menyaksikan penandatanganan kerjasama antara pemerintah kabupaten kota di Banten dengan Dandim di daerahnya dalam bidang pertanian. Menteri Pertanian optimistis dengan adanya kerjasama dengan TNI, sejumlah program kerja di bidang pertanian serta target swasembada pangan dapat realisasi. Dari Serang, Banten, Heni Abdurrahim, Radar TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Radar Malam edisi Rabu 20 Juli 2016. Saya Nurul Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat beristirahat, terima kasih, sampai jumpa dan wassalam, dulur sabanten.